Halo semuanya, kali ini kita bahas sesuatu yang menarik. Masih seputar olahan untuk diminum. Kopi! Ternyata semenarik itu loh. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Kisah paling terkenal tentang asal-usul kopi adalah legenda Kaldi, seorang penggembala kambing dari Ethiopia pada abad ke-9. Ia memperhatikan kambing-kambingnya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah merah dari pohon kopi. Dari sinilah manusia pertama kali tertarik mencoba tanaman tersebut. Dari Ethiopia, kopi menyebar ke Yaman. Kaum Sufi di sana menggunakan rebusan kopi untuk membantu mereka tetap terjaga dalam ibadah malam, zikir dan doa panjang. Fungsi awal kopi lebih ke spiritual, bukan sekadar minuman sosial. Pelabuhan Mocha di Yaman menjadi pusat perdagangan kopi global pada abad ke-15. Nama kota ini bahkan menjadi sinonim untuk kopi berkualitas. Hingga istilah Mocha masih dipakai sampai sekarang. Kopi mulai populer di Mekah dan Kairo pada abad ke-15, tapi sempat menghadapi larangan. Otoritas agama dan politik menganggap kopi bisa memicu perilaku memberontak karena orang sering berkumpul dan berdiskusi di kedai kopi. Pada abad ke-16, Kesultanan Utsmaniyah membuka kedai kopi pertama di Istanbul. Tempat ini disebut Kahve Khaneh dan menjadi cikal bakal budaya kedai kopi di seluruh dunia. Kedai kopi Utsmaniyah berkembang menjadi ruang publik penting, di mana orang berdiskusi soal ilmu pengetahuan, politik, seni, hingga gosip. Peran sosial ini membuat kopi disebut sebagai bahan bakar diskusi. Pedagang Venesia membawa kopi ke Italia pada abad ke-16, menjadikannya pintu masuk pertama kopi ke Eropa. Semenjak itu, minuman kopi menyebar ke seluruh benua. Ketika kopi masuk Eropa, sebagian pihak menyebutnya minuman setan dan meminta Paus Clement Wepan melarangnya. Namun setelah mencicipi, sang paus justru mengesahkannya, sehingga kopi semakin diterima di kalangan Kristen. Di Inggris abad ke-17, kedai kopi semakin banyak. Disebut penny universities karena dengan 1 penny, orang bisa membeli secangkir kopi dan bisa ikut diskusi intelektual yang bernilai tinggi. VOC membawa bibit kopi dari Yaman, dibawa melaut lalu membudidayakannya di Batavia yang sekarang bernama Jakarta, lalu ke seluruh daerah Jawa pada akhir abad ke-17. Dari sini, kopi Nusantara menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar. Jawa kemudian terkenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi. Bahkan istilah Java sampai sekarang masih digunakan sebagai sinonim untuk kopi, terutama di dunia barat. Melalui kolonialisasi, kopi akhirnya menyebar ke Amerika Latin. Brasil dan Kolombia berkembang menjadi produsen kopi terbesar dunia, yang hingga kini masih memimpin produksi global. Pada abad ke-18 sampai abad ke-19, kopi menjadi salah satu komoditas utama yang diperdagangkan. Kopi mendukung produktivitas pekerja di era revolusi industri, sekaligus menggerakkan perdagangan global. Kopi instan pertama kali diproduksi secara komersial pada awal abad ke-20. Penemuan ini memudahkan penyajian kopi cepat saji tanpa perlu alat khusus. Selama Perang Dunia II, kopi instan dipasok secara massal kepada tentara sekutu. Praktis dan cepat, kopi instan kemudian menjadi bagian dari budaya minum kopi setelah perang. Pada akhir abad ke-20, waralaba kopi global seperti Starbucks mengubah cara orang menikmati kopi. Dari sekadar minuman pagi menjadi gaya hidup modern. Gelombang ketiga, kopi menekankan kualitas dari kopi itu sendiri. Dari transparansi asal-usul bijinya, hingga metode seduh manual. Tren ini melahirkan budaya baru, di mana kopi dihargai seperti wine. Seiring berkembangnya teknologi dan selera, lahirlah berbagai jenis minuman berbasis kopi. Ada kopi espresso di Italia, kopi cappuccino dan kopi latte, hingga metode kopi modern seperti cold brew. Hari ini budaya kopi hadir dalam berbagai bentuk, dari warung kopi tradisional di Asia dan Afrika, hingga kafe modern dengan desain minimalis di kota-kota besar dunia. Kopi kini menjadi minuman kedua paling banyak dikonsumsi setelah air. Lebih dari sekadar minuman, kopi menjadi simbol persahabatan, produktivitas, bahkan identitas gaya hidup modern. Gimana? Sekarang kamu udah tahu atau jadi makin tahu? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye-bye!